Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Mari sebelum kita mengawali setiap musim hidup kita pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk memuji dan menyembah akan nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah.
hatimu. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan, Kau layak disembah. Oh Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini setiap jiwa dan hati kami dipuaskan oleh kebaikan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan merenungkan akan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama menikmati kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Gereja memiliki tema yang luar biasa, itu tentang kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa tinggal sebagai warganya. Kita bisa menjadi anak-anak kerajaan Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang membuat kita bisa menjadi warga kerajaan Allah? Kalau minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu saya berkata bahwa kita harus tercatat atau kita harus memiliki kakak kerajaan Allah senantiasa. Tetapi biarlah pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi bagaimana kita bisa menjadi warga kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Menjadi warga kerajaan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita diakui menjadi anak kerajaan Allah? Yang pertama adalah kita harus melakukan yaitu ketaatan pada firman Allah. Orang yang mengaku atau dia adalah warga negara kerajaan Allah atau dia adalah warga negara yang baik, kita akan melakukan ketaatan-ketaatan setiap apa yang menjadi kewajiban kita. Setiap kerajaan, setiap bangsa atau setiap lingkungan keluarga kita pasti ada peraturan-peraturan yang harus kita lakukan, peraturan-peraturan yang harus kita kerjakan. Sama dengan kerajaan Allah, kita harus berani melakukan. Kalau kita sudah terdaftar sebagai warga kerajaan Allah, kita harus melakukan setiap perintah, setiap undang-undang, setiap peraturan-peraturan yang ada di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Makanya kita harus menjadi orang yang berani taat pada firman Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata dengan sungguh-sungguh begini firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sekali lagi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah dikatakan yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan setiap peraturan-peraturan yang diberikan kepada kita. Bapa memberikan peraturan-peraturan, setiap kerajaannya memiliki aturan-aturan sendiri. Dikatakan sini bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bagaimana kita bisa menjadi warga yang baik kalau kita sering melanggar? Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan kalau kita tidak melakukan kita tidak taat setiap perintah-perintah daripada Tuhan, setiap aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan kerajaan Allah. Kalau kita mau diberkati, kita harus taat kepada firman Allah. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh, kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita harus melakukan dengan sepenuh hati. Kita tidak boleh melanggar di dalam setiap firman Allah buat kehidupan kita.
Karena di dalam setiap kerajaan memiliki peraturan yang harus dilakukan setiap warganya. Sama dengan Yosua, Bapak Saudara. Kalau kita belajar dengan satu tokoh yang luar biasa, bagaimana Yosua taat kepada firman Tuhan dalam memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Yang memegang teguh apa yang dijanjikan Tuhan. Dia benar-benar taat atas firman Tuhan. Setiap langkah demi langkah kakinya, dia selalu bersyukur. Dia selalu mentaati firman Tuhan. Dia tidak melanggar setiap apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi dia menaati segala seluruh firman Tuhan. Terkadang kita melakukan hal yang di luar firman Tuhan. Kalau kita memiliki peraturan-peraturan, coba kalau kita berlalu lintas di jalan. Negara ini memiliki peraturan, harus memakai helm, harus memiliki SIM, harus memakai perlengkapan di dalam berkendara. Coba kalau kita melanggar, kita tidak memakai helm, kita tidak memakai sesuatu, membawa surat-surat. Ketika kita mengalami kenakan polisi, kita akan menghadapi suatu hukuman. Sama dengan kehidupan di dalam kerajaan Allah. Kalau kita melanggar firman Tuhan, kita harus berani mengambil konsekuensinya. Kalau Tuhan melanggar setiap perintah-perintah, kita harus mengalami yang namanya suatu hukuman. Tetapi kalau kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai kerajaan, anak kerajaan Allah yang luar biasa, kita akan terus menaati firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Firman yang diajarkan, setiap peraturan demi peraturan yang diberikan kepada Tuhan, kita akan menaatinya. Kalau kita belajar dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ke-9, Bapak Saudara, lumayan panjang. Di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai 9, firman Tuhan berkata seperti ini, Bapak. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi merenungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ayat ini sungguh luar biasa. Bagaimana Yosua, dia taat menjalani, dia berhati-hati ketika harus mengintai ke negeri, ke tanah perjanjian dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dia benar-benar hati-hati. Dia mentaati firman demi firman. Apa yang dilihat mungkin bangsa raksasa, tetapi Yosua melihat dengan firman Tuhan. Maka Tuhan yang berjanji, maka Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan membela setiap perjanjian apa yang harus dihadapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari Yosua sungguh luar biasa. Bagaimana dia mentaati firman Tuhan, bagaimana dia berjalan dengan Tuhan. Kalau kita mau hidup yang benar, kalau kita mau hidup mentaati setiap firman Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan menjadi anak-anak kerajaan Allah yang berhasil, Bapak Saudara. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan Yosua luar biasa, dia menjalani hari-harinya, dia menjalani dalam mengintai bangsa itu, dia berhati-hati, dikatakan dia harus berhati-hati di dalam menjalankan tugasnya sebagai pengintai, Bapak Saudara. Tetapi di situ Tuhan memberikan keberhasilan dan engkau akan beruntung. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita berani mengambil keputusan untuk taat setiap firman demi firman, taat setiap perintah demi perintah yang Tuhan lakukan, maka kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka kehidupan kita akan berhasil dan beruntung. Apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita, Tuhan akan membuat berhasil senantiasa. Apapun pergumulan yang kita alami saat ini, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan bahkan Tuhan memberikan kemenangan senantiasa. Bapak Ibu Saudara, hanya itu yang akan kita lakukan. Bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang baik, bagaimana kita bisa menjadi warga kerajaan Allah, sehingga kerajaan Allah itu bisa kita nikmati, yaitu kita mentaati setiap perintah firman Tuhan senantiasa. Firman Tuhan bagi hari ini bila menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi semangat dalam kehidupan kita.
untuk terus bangkit, terus meninggikan nama Tuhan, untuk kita terus berada di dalam kerajaan Allah. Selamat pagi Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati.